Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Jamaah sekalian rahimakumullah, pertama-tama tidak lupa senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kaki kita melangkah ke masjid yang mulia ini dalam rangka melakukan sholat maghrib berjamaah. Itu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan tentunya tidak diberikan kepada semua orang. Dan kita semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Oleh karena itu lisan kita tidak lupa senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, jamaah sekalian, tidak lupa salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, tema kajian kita pada malam hari ini sebagaimana yang sudah disebar di flyer tidak lain adalah masuk surga dengan amalan-amalan hati. Masuk surga dengan amalan-amalan hati. Para ulama membagi amalan menjadi dua. Para ulama membagi amalan menjadi dua. Yang pertama ada namanya a'mal al-jawarih. Itu amalan-amalan yang sifatnya fisik. Seperti salat, puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini adalah amalan-amalan yang sifatnya fisik, terlihat. Yang kedua, kata para ulama rahimahumullahu taala, mereka mengatakan a'malul qulub. Bagian yang kedua namanya amalan-amalan hati. Dan amalan-amalan hati ini sangat banyak. Ya, seperti apa jamaah? Seperti al-khauf, rasa takut kepada Allah. Itu adalah amalan hati yang sangat luar biasa. Kemudian tawakal, al-hub, mencintai Allah Subhanahu wa taala, ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian husnudzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, as-sabr, bersabar. Itu adalah amalan-amalan hati yang sangat luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat jamaah sekalian dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapatkan patokan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala itu patokannya ada di hati. Ya, patokan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala adalah patokannya ada di hati. Dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada jasad kalian. Allah tidak melihat kepada rupa kalian. Allah tidak melihat apakah kalian tampan atau tidak, kalian besar badannya atau tidak. Allah tidak melihat itu. Wa amwalikum, Allah tidak melihat kepada harta kalian. Akan tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala lihat, Rasulullah katakan, innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah hati kalian dan juga amalan-amalan kalian. Oleh karena itu patokan penilaian Allah Subhanahu wa taala yang terpenting adalah di hati. Yang terpenting adalah apa? Di hati.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang munafik. Kenapa? Karena hati mereka adalah hati-hati yang busuk, hati yang kotor. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Munafiqun. Allah katakan, "Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum." Wahai kalian kaum muslimin, jika kalian melihat orang-orang munafik, maka tubuh mereka akan membuat kalian takjub. Maksudnya apa? Orang-orang munafik badannya besar-besar, wajahnya tampan-tampan. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik ketika berbicara, ya, mereka memiliki retorika yang indah, yang baik. Mereka memiliki penyampaian yang apa? Yang baik. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Oleh karena itu, jika seandainya mereka orang munafik berbicara, maka kalian pasti akan mendengarkan pembicaraan mereka. Taib, apakah ini patokan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Buktinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sungguhnya orang-orang munafik, maka mereka berada di intipnya neraka jahanam. Semua dikarenakan apa jamaah? Hati. Semua dikarenakan apa? Hati. Karena itu patokan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala yang terpenting adalah hati seseorang. Adalah apa? Hati seseorang. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan menyebutkan insyaallah kisah-kisah yang sangat luar biasa yang tentunya kita sebutkan dalam hadis yang sahih. Bagaimana amalan hati bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasanya amalan hati. Yang pertama yang akan kita sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad, ulama yang sangat terkenal. Perhatikan, hadisnya sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwasanya amalan hati bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Hadisnya sangat panjang, akan tapi kita sebutkan artinya saja. Diriwayatkan oleh sahabat yang mulia bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini. Suatu ketika kata Anas bin Malik radhiyallahu an, "Kunna yauman julusan 'inda Rasulillah." Suatu ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yattali'u 'alaikumul an min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah." Ini luar biasa hadisnya. Pada waktu itu ketika para sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah bersabda, "Wahai para sahabat, sebentar lagi akan lewat di depan kalian seorang laki-laki penghuni surga." Sebentar lagi akan lewat di depan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Nah, maka setelah Rasulullah mengatakan perkataannya seperti itu, qala fatala'a rajulun min ahlil ansar. Maka tiba-tiba lewat di depan para sahabat seorang laki-laki dari kaum Ansar, tantifu lihyatahu min wudu'ihi, yang mana jenggotnya basah dikarenakan air wudu. Tiba-tiba di depan para sahabat, Rasulullah tadi mengatakan sebentar lagi akan datang penghuni surga. Sebentar lagi akan datang lewat di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Maka tiba-tiba seorang laki-laki dari Ansar datang di depan para sahabat dalam keadaan jenggotnya basah dikarenakan bekas air wudu. Nah, fasallama, maka orang tersebut, orang dari kaum Ansar tadi, memberikan salam kepada para sahabat yang sedang duduk. Assalamualaikum, kemudian dijawab oleh para sahabat, Waalaikumsalam. Maka di hari yang berikutnya ketika para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah bersabda sama persis seperti sabdanya yang kemarin. Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Orang Ansar yang kemarin lewat lagi di depan para sahabat dalam keadaan jenggotnya basah setelah melakukan apa? Wudu. Di hari yang ketiga sama. Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, sebentar lagi akan datang seorang dari penghuni surga. Kemudian laki-laki dari Ansar lewat di hadapan para sahabat, kemudian mengucapkan salam kepada para sahabat. Akhirnya salah satu sahabat yang ada di situ namanya Amr bin As penasaran. Ini orang amalannya apa? Kok bisa Rasulullah mengatakan dia dijamin masuk surga, gitu kan? Amr bin As penasaran. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat ketika mengetahui kebaikan, mereka langsung berlomba-lomba di situ. Ingin melakukan kebaikan yang bisa mereka lakukan seperti orang yang disebutkan tadi oleh Rasulullah SAW. Amr bin As penasaran, amalan orang ini apa? Kok bisa-bisanya sampai 3 hari berturut-turut Rasulullah mengatakan bahwasanya dia adalah orang penghuni surga. Akhirnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Amr bin As akhirnya mengikuti orang ini sampai depan rumahnya. Sampai depan rumahnya. Kemudian ketika sampai depan rumah, Amr bin As sudah sampai di depan rumah orang yang dikatakan oleh Rasulullah adalah penghuni surga tadi. Maka ditanya, orang tersebut tanya kepada Amr bin As, kenapa kamu mengikuti aku? Bahkan sampai depan rumah. Amr bin As berbohong dengan tujuan agar diperbolehkan untuk menginap di rumah orang tadi, orang Ansar tadi. Maka Amr bin As mengatakan, wahai saudaraku, saya sedang bertengkar dengan orang tuaku. Saya diusir dari rumah, ya. Saya cekcok sama orang tua. Tolong izinkan aku untuk tidur di rumahmu. Tujuannya Amr bin As apa jemaah? Untuk melihat amalannya orang tersebut. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Thayyib, tidak mengapa, tafadhal, silahkan kamu tidur di rumahku." Amr bin As tidak tidur, akan tapi dia mengintai apa amalan orang ini, sehingga Rasulullah mengatakan, orang ini penduduk surga, orang ini penduduk surga, orang ini penduduk surga. Dilihat semalaman Amr bin As tidak mendapatkan sesuatu yang istimewa. Bahkan disebutkan dalam riwayat, Amr bin As mengatakan amalan orang ini biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Akhirnya Amr bin As putus asa. Wah, saya sudah capek-capek ngikuti orang ini, ya, sampai bermalam di rumahnya. Ternyata saya tidak mengetahui amalan khusus yang menjadikan orang ini ya dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Akhirnya putus asa Amr bin As, di pagi hari keluar izin untuk apa? Untuk pulang. Ya, terima kasih, saya ingin pulang. Akhirnya Amr bin As ya jujur dengan kebohongannya. Jujur dengan orang tersebut, orang Ansar tadi mengatakan, "Akhi, saudaraku, saya sebenarnya menginap di rumahmu semalam itu dikarenakan saya ingin mengetahui amalanmu." Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan tentangmu 3 kali bahwasanya engkau adalah penghuni surga. Apa yang kau amalkan? Orang itu mengatakan, "Ya Amr bin As, wahai Amr bin As, bukankah semalam engkau telah melihat bagaimana amalanku? Amalanku tidak ada yang istimewa." Akan tapi di akhir hadis mengatakan orang ini, yang membedakan antara aku dan engkau wahai Amr bin As tidak lain adalah aku tidak pernah hasad sama orang lain, dan aku tidak pernah benci sama orang lain. Bayangkan. Kemudian Amr bin As mengatakan, itulah perbedaan antara aku dan kamu wahai saudaraku. Jadi amalannya apa jemaah? Amalannya apa? Tidak pernah hasad sama saudaranya, tidak pernah benci sama saudaranya. Ini amalan yang sangat luar biasa. Amalan yang sangat luar biasa. Membersihkan hati kita jangan sampai dengki sama orang. Membersihkan hati kita jangan sampai hasad sama orang. Itu mudah atau susah jemaah? Susah.
Sekelas Amr bin As mengatakan, itu yang kami tidak sanggup. Di akhir riwayat disebutkan, hadzal ladzi ma nutiquhu. Itu yang kamu sebutkan barusan, tidak pernah hasad sama orang, tidak pernah benci sama orang, tidak pernah dengki sama orang, itu adalah amalan yang paling susah kami lakukan. Ya, padahal disebutkan dalam riwayat yang sahih, Amr bin As itu kalau melakukan puasa, puasanya puasa dahr. Antum tahu puasa dahr? Puasa setiap hari terus, sampai-sampai ditegur oleh Rasulullah SAW, wahai Amr bin As, kalau kamu ingin melakukan puasa, puasa Daud saja. Puasa Daud yaitu apa? Sehari puasa, sehari tidak. Ya. Bahkan ketika melakukan salat, luar biasa Amr bin As. Sesoleh Amr bin As itu saja mengatakan bahwasanya apa? Amalan yang seperti itu, yaitu tidak hasad sama kaum muslimin, tidak benci sama kaum muslimin, itu adalah amalan yang susah untuk kami lakukan. Akhirnya Amr bin As lega. Oh, ternyata amalannya orang ini adalah apa? Tidak pernah hasad sama orang, tidak pernah benci sama orang. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, amalan ini adalah amalan yang susah. Oh, terkadang kita sudah menahan untuk tidak hasad sama orang, ya terkadang apa? Tidak tertahan, ya. Tiba-tiba muncul rasa hasad dalam hati kita. Dan ini keadaan kebanyakan orang pasti akan ditimpa rasa hasad, iri, dengki, benci sama orang. Itu pasti. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Al-Fatawa, beliau mengatakan, ma khala jasad min hasad. Kata Syekhul Islam mengatakan, jiwa tidak pernah kosong dari rasa hasad. Akan tapi bedanya, kata Syekhul Islam, walakinnal laim yubdi. Akan tapi bedanya, orang yang memiliki sifat yang tercela, maka dia akan menampakkan hasadnya. Wal karim yukhfi. Adapun orang yang memiliki amalan yang baik, orang yang memiliki akhlak yang mulia, yukhfihi, maka dia akan menyembunyikan hasadnya. Akan tapi apa kata Syekhul Islam? Setiap jiwa pasti memiliki rasa hasad. Cuma bedanya kalau dia beriman kepada Allah, dia orang yang baik, dia akan sembunyikan hasadnya. Dia tidak tampakkan kebenciannya. Akan tapi kalau orang yang buruk akhlaknya, dia akan tampakkan ya di depan hadapan kita, ya sifat hasad tersebut. Intinya jamaah sekalian, ini luar biasanya amalan hati yang terkadang tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu ada sebuah syair yang sangat luar biasa mengenai hasad. Amalan yang sangat luar biasa, amalan hati adalah tidak hasad. Dan penyakit hasad adalah penyakit yang sangat luar biasa mengerikan. Imam Syafi'i mengatakan dalam syairnya, kullul adawati qad turja mawaddatuha illa adawata man adaka anil hasadi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, setiap permusuhan masih bisa diharapkan perdamaiannya. Setiap permusuhan masih bisa diharapkan perdamaiannya. Setiap permusuhan masih ada harapan untuk berdamai. Illa adawata man adaka an hasadin, kecuali permusuhan dengan orang hasad, maka tidak ada obatnya. Orang yang hasad sama kita pasti akan hasad sama kita terus. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Sampai kita meninggal dunia. Itu hati-hati, penyakit hasad ya menimpa semua orang, tidak hanya orang yang berilmu, tidak hanya orang yang awam, bahkan orang yang berilmu. Ya terkadang ditimpa oleh penyakit hasad. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian kisah yang kedua yang menunjukkan bahwasanya amalan hati bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Riwayatnya sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas
radhiyallahu anhuma. Maka Ibnu Abbas mengatakan, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Ibnu Abbas mengatakan kepada Atha bin Abi Rabah, Ibnu Abbas mengatakan, maukah engkau aku perlihatkan maukah engkau aku perlihatkan kepadamu seorang perempuan ahli surga? Ibnu Abbas seakan-akan mengatakan, mau tidak aku beritahu kepada kamu wahai Atha bin Abi Rabah, perempuan ahli surga, perempuan penghuni surga. Atha bin Abi Rabah mengatakan, faqultu bala, tentu Ibnu Abbas, siapa perempuan penghuni surga tersebut? Maka Ibnu Abbas mengatakan, hadhil mar'atus sauda, perempuan penghuni surga tersebut adalah perempuan yang berkulit hitam. Atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqalat inni usra. Jadi suatu ketika ada perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan berkulit hitam. Kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni usra'u, ya Rasulullah, saya itu punya penyakit kerasukan jin. Ya, kerasukan jin setiap hari. Sara itu kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia artinya apa? Kerasukan. Artinya apa? Kerasukan. Intinya dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tiap hari kerasukan jin. Ya, kerasukan apa? Kerasukan jin. Maka kemudian perempuan ini mengatakan, wa inni atakasyaf, setiap aku kerasukan jin maka auratku tersingkap. Auratku apa? Tersingkap, terbuka auratnya. Maka perempuan ini mengatakan, fata'ullah ta'ala li, ya Allah ataupun ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitku, agar Allah menyembuhkan apa? Penyakitku. Rasulullah mengatakan, in syi'ti sabarti walakil jannah, kalau engkau mau sabar wahai perempuan, maka bagimu apa? Surga. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala, kalau kamu mau sembuh, aku akan doakan kamu sekarang. Doaku mustajab, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pilihannya ada dua, jemaah. Sabar atau sembuh. Itu kan? Kalau sabar, penyakitnya dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi balasannya apa? Surga. Akan tapi kalau sembuh, ya, belum tentu dia masuk ke dalam apa? Surga. Akhirnya perempuan ini mengatakan, apa jawabannya jemaah? Faqalat asbiru, kalau begitu ya Rasulullah, saya akan bersabar. Engkau tadi katakan kalau aku bersabar dari penyakit kerasukan ini, engkau akan menjanjikan kepadaku surga. Baik, kalau begitu aku akan bersabar. Akan tapi ya Rasulullah, inni atakasyaf, tapi masalahnya ya Rasulullah, perempuan ini seakan-akan mengatakan seperti ini, ya Rasulullah, kalau saya disuruh bersabar ketika saya kerasukan jin, saya akan bersabar. Akan tapi ada masalah satu lagi ya Rasulullah, yaitu apa? Ketika aku kerasukan itu pasti auratku tersingkap. Ini masalahnya. Maka perempuan ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku saja agar auratku tidak tersingkap. Berarti dia hanya minta doakan apa? Agar auratnya tidak tersingkap, tidak terbuka. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah. Setiap dia kesurupan, dia tetap kesurupan. Akan tapi apa? Auratnya tidak pernah tersingkap lagi. Kemudian perempuan ini dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga. Sekarang pertanyaan jamaah, amalan hatinya apa? Amalan hatinya si perempuan ini apa jamaah? As-sabr, yaitu apa? Bersabar. Bersabar amalan hati yang sangat luar biasa. Buktinya perempuan ini dikarenakan sabarnya, ya, kerasukan, kesurupan itu bukan suatu yang biasa. Setiap hari diganggu sama jin, bukan suatu yang biasa. Kata perempuan ini milih bersabar demi mendapatkan apa? Surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini menunjukkan keimanan perempuan zaman dahulu luar biasa, ya. Keimanan sahabiyat, para sahabat perempuan zaman dahulu sangat luar biasa. Jika seandainya permintaan tersebut, jika seandainya pertanyaan tersebut dilontarkan kepada orang zaman sekarang, mungkin dia akan memilih apa? Ya Rasulullah, saya ingin milih sembuh saja. Saya ingin milih apa? Milih sembuh saja. Akan tapi apa? Ini menunjukkan keimanan para sahabiyat. Itu para sahabat yang dari kalangan perempuan, mereka adalah orang-orang yang keimanannya sangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka belajar dengan orang yang paling mulia, tidak lain adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu luar biasanya amalan hati, ya, yang mana dengan amalan hati tersebut, amalan hati bersabar, seorang bisa masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, jamaah sekalian rahimakumullah, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah. Perhatikan hadisnya, sangat luar biasa. Bainama kalbun yutifu biraqiyatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, suatu ketika ada anjing yang kehausan, bahkan hampir meninggal dunia. Ya, disebutkan dalam riwayat sampai lidahnya menjulur. Ya, anjing kalau sudah kehausan dan hausnya sudah sangat parah, maka dia akan menjulurkan lidahnya, hampir meninggal dunia saking hausnya. Idza ra'athu baghiyun, maka tiba-tiba ada perempuan baghi. Baghi itu kalau kita artikan adalah perempuan pendosa, perempuan ahli maksiat. Sebagian mengatakan para ulama, baghi adalah perempuan pezina yang sering melakukan apa? Dosa zina. Maka datang perempuan yang sering melakukan kemaksiatan tersebut, melihat ada anjing yang hampir meninggal dunia. Tidak tega, akhirnya perempuan ini mencopot sepatunya. Kemudian sepatunya dicopot, kemudian apa? Mengambil air, ya, di ladang. Akhirnya apa? Air tersebut diminumkan ke mulut si anjing tersebut. Kalau tidak salah diambilkan air di sumur. Anjing tidak mampu mengambil sendiri, ya. Diambilkan dengan apa? Dengan sepatunya di suatu sumur, kemudian airnya diminumkan kepada anjing tersebut. Taib. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faghufira laha, maka dosa si perempuan tersebut dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita katakan tadi perempuan tersebut adalah perempuan apa? Perempuan pezina, perempuan ahli maksiat. Tapi dikarenakan dia melakukan amalan yang sangat luar biasa, dan ini adalah amalan hati. Amalan hatinya apa jamaah? Amalan hatinya apa? Ikhlas. Ketika dia mengambilkan air kepada anjing yang kehausan hampir meninggal dunia, dia lakukan ikhlas atau tidak? Ikhlas. Ya, ikhlas. Oleh karena itu para ulama mengatakan, ya, memberikan minum kepada anjing adalah amalan yang biasa, akan tapi karena ikhlasnya si perempuan ini, menyebabkan perempuan ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi amalan hati yang bisa mengangkat derajat seseorang dan bisa memasukkan seorang ke dalam apa? Ke dalam surga. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan juga dalam hadis yang lain. Riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela sahabatku. Mencela sahabat hukumnya haram. Para ulama sepakat di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh seorang mencela sahabat meskipun satu, tidak boleh. Kita harus meyakini para sahabat adalah orang-orang yang udul, orang-orang yang terpercaya dan orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah.
Maka disebutkan dalam hadis ini, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Fawalladhi nafsi Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwanya Muhammad ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Ini saksi pembahasan kita. Rasulullah mengatakan, wahai kaum muslimin, jangan kalian mencela para sahabat. Jika seandainya kalian menginfakkan satu gunung emas, menginfakkan satu gunung apa? Gunung emas. Jadi jika kalian berinfak, yang mana infak tersebut berupa emas satu gunung, ya, berupa emas apa? Satu gunung, ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu, maka infaknya kalian yang satu gunung emas tersebut tidak bisa menyamai infaknya para sahabat yang hanya satu mud, yang hanya satu apa? Satu genggam tangan. Ini namanya apa? Mud. Paham tidak? Seakan-akan para sahabat mengatakan infaknya kalian berupa emas satu gunung Uhud itu tidak sama, ya, tidak bisa menyamai infaknya para sahabat yang hanya satu genggam apa? Genggam tangan. Wala nasifahu, bahkan meskipun setengah genggam saja tidak bisa menyamai pahalanya. Ya, infaknya para sahabat yang hanya setengah genggam emas itu lebih baik daripada infaknya kalian yang menginfakkan, ya, satu gunung emas, ya, satu emas yang apa namanya banyaknya seperti apa? Seperti gunung. Baik, sekarang pertanyaannya, apa yang membedakan? Yang membedakan apa jamaah? Ikhlasnya beda. Ikhlasnya beda. Oleh karena itu apa? Ini amalan hati, ikhlas. Kualitas ikhlasnya sahabat beda sama kualitas ikhlasnya kita, beda. Ya, terkadang ketika kita bersedekah, berinfak, ya, terkadang kita masih ada apa? Rasa eman-eman dan semisalnya. Para sahabat ketika menginfakkan hartanya, oh, tidak main-main. Ya, mereka tidak pikir panjang. Bahkan mereka rela anaknya mati, ya, bahkan mereka rela apa? Keluarganya apa? Tidak makan. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, jamaah sekalian, ini luar biasanya para sahabat. Suatu ketika Rasulullah pernah memberikan semangat para sahabat untuk bersedekah. Karena pada waktu itu Rasulullah ingin melakukan jihad, yaitu apa? Peperangan. Maka kemudian datang Umar bin Khattab. Antum tahu membawa berapa harta Umar bin Khattab? Umar bin Khattab membawa setengah hartanya. Membawa berapa? Setengah hartanya. Berarti kalau Umar bin Khattab punya uang 1 triliun, berarti yang dibawa berapa? 500 miliar. Dibawa semua kepada Rasulullah. Ini Rasulullah untuk berjihad. Umar bangga dengan sedekahnya, kemudian mengatakan, hari ini saya sudah mendahului Abu Bakar. Hari ini Abu Bakar kalah sama saya. Ya. Kenapa? Karena Umar sudah menginfakkan setengah hartanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Umar, kamu infakkan setengah harta. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Umar mengatakan, ya Rasulullah, kan masih ada setengah. Kan aku infakkan setengah, berarti masih ada apa? Masih ada setengah. Kalau Umar punya uang 1 triliun, berarti apa? 500 miliar diinfakkan. Sisanya berapa? 500 miliar. Abu Bakar setelah itu datang. Apa dikatakan oleh Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku membawa seluruh hartaku ya Rasulullah. Seluruh hartanya Abu Bakar diinfakkan kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sampai heran mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma abqaita li ahlik, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kamu bawa seluruh harta, kemudian apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawabannya? Ini luar biasa jemaah. Abqaitullaha wa rasulahu, yang aku tinggalkan untuk keluargaku adalah Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Lihat ikhlasnya para sahabat ketika apa? Ketika bersedekah. Oleh karena itu benar ketika Rasulullah mengatakan infaknya para sahabat yang hanya 1 genggam emas
itu lebih baik daripada infaknya kalian yang berupa emas satu gunung. Yang membedakan apanya jemaah? Ikhlasnya. Kualitas ikhlasnya beda. Kita mungkin grade ikhlasnya kita itu Z. Kalau para sahabat grade ikhlasnya A, gitu kan? Jauh sekali. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah suatu ketika juga memberikan semangat para sahabat untuk berinfak, membantu ya untuk berjihad. Maka Utsman bin Affan mendengar sabda Rasulullah tersebut. Utsman bin Affan datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dengar engkau menyemangati kami untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk berjihad. Sekarang aku membawa 100 ekor unta bersama dengan perlengkapannya semua." Utsman bin Affan yang terkenal dengan kedermawanannya, dijuluki dengan Dzunnurain, yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena menikah dengan dua anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup di situ. Utsman bin Affan menarik perkataan, "Ya Rasulullah, tidak jadi 100 ekor unta. Saya sedekah 200 ekor unta ya Rasulullah." Utsman mengatakan, "Tidak jadi ya Rasulullah, tidak jadi 200. Saya infakkan 300 ekor unta." Bayangkan, satu ekor unta berapa jemaah? Nah, kalau seandainya satu ekor unta 30 juta, antum kalikan 300. Oh, miliaran itu, ya, miliaran. Nah, luar biasanya apa para sahabat. Mereka ketika bersedekah, ya, mereka benar-benar ikhlas. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu benar ketika Rasulullah mengatakan infaknya mereka yang hanya satu genggam itu lebih baik daripada infaknya kita yang berupa satu gunung emas. Yang berupa satu gunung apa? Gunung emas. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, "Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithla afidatit thair." Kelak penghuni surga hatinya mereka, kelak di akhirat penghuni surga, hatinya mereka penduduk surga itu seperti hati burung. Itu seperti hati apa? Hati burung. Baik. Berarti kelak penghuni surga hati-hati mereka itu seperti hatinya apa? Hatinya burung. Para ulama mengatakan, kenapa penduduk surga hatinya mereka itu dijuluki seperti hati burung? Ada yang tahu jawabannya? Ada dua jawaban. Yang pertama, dikarenakan hati mereka adalah hati yang selalu takut kepada Allah. Burung kalau antum dekati, ya, bahkan kurang dari 5 meter antum dekati, langsung pergi atau tidak? Langsung pergi. Itu sifatnya burung, penakut atau tidak? Penakut. Maka yang dimaksud oleh Rasulullah, hatinya penghuni surga itu seperti hati burung, dikarenakan hati burung adalah hati yang penakut jika ada manusia. Dan hatinya penghuni surga adalah hati yang penakut. Takutnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lagi-lagi ini amalan hati. Itu amalan hatinya berupa apa? Al-khauf, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud hatinya penghuni surga seperti hati burung. Sebagian mengatakan karena hatinya burung adalah hati yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tawakallah kalian seperti tawakalnya burung. Burung pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan apa? Kenyang. Burung belum tertuliskan padanya catatan karyawan. Burung bukan karyawan, tidak ada ya lamaran kerja bagi burung, tidak ada yang mau menerima kerjaan bagi apa? Bagi seekor burung. Akan tapi dengan apa? Dengan keyakinan yang sangat luar biasa, Allah pasti berikan saya rezeki. Burung pergi dalam keadaan pagi hari dalam keadaan lapar, siang hari sudah pulang dalam keadaan apa? Kenyang. Itulah tawakalnya burung. Maka
ketika Rasulullah mengatakan hatinya penduduk surga seperti hati burung, dikarenakan apa? Hatinya burung adalah hati yang sangat tawakal kepada Allah. Maka penduduk surga mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Lagi-lagi ini amalan hati atau bukan? Amalan hati. Amalannya apa? Tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain juga disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Rasulullah menyebutkan kelak di akhirat ada 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Pernah dengar hadis ini? Baik. Bagaimana sifatnya mereka? Ada 3 sifatnya. Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina la yastarqun. Yang pertama, mereka adalah orang yang tidak pernah meminta diruqyah. Orang yang tidak pernah meminta apa? Diruqyah. Itu sifat yang pertama. Dia tidak pernah minta untuk apa? Untuk diruqyah. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina la yatatayyarun. Yang kedua, dia adalah orang yang tidak pernah mengadu nasib. Mengadu apa? Mengadu nasib. Atau yang disebut dengan tatayyur. Disebutkan oleh para ulama, tatayyurnya orang zaman dahulu, mereka sebelum pergi berangkat mencari uang, mereka akan menerbangkan burung. Jika seandainya burungnya pergi ke arah kanan, ini pertanda hari ini hari apa? Hari baik. Oh, saya hari ini akan dapat 1 miliar ini. Saya akan kerja. Tapi kalau burungnya pergi ke arah kiri, ya berarti ini pertanda apa? Buruk. Ini pertanda sial ini. Saya tidak mau kerja. Oleh karena itu dikatakan tatoyur, mengadu nasib. Dengan kata-kata tatoyur itu diambil dari kata toir. Toir itu artinya apa? Burung. Toir itu artinya apa, Bu? Burung. Oleh karena itu apa? Dikatakan tatoyur, mengadu nasib. Kenapa? Karena orang zaman dahulu ketika mengadu nasib mereka menggunakan apa, Bu? Menggunakan burung. 6. Sifat yang kedua, orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, adalah orang yang tidak pernah mengadu nasib. 6. Kenapa? Karena ia menisbatkan kepada sesuatu bahwasanya hari ini adalah hari sial. Itu adalah bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan diharamkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh seorang menganggap hari tertentu adalah hari sial. Benda tertentu adalah apa? Ya, ini bisa mendatangkan kesialan. Tidak, kita buang jauh-jauh seperti itu. Kita yakin yang bisa memberikan manfaat dan madarat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, humul ladzina la yaktawun, yaitu orang-orang yang tidak pernah melakukan pengobatan menggunakan apa? Besi panas. Para ulama menyebutkan, Rasulullah menyebutkan 3 sifat ini, ya, yaitu yang pertama tadi orang yang tidak pernah meminta ruqyah. Yang kedua, orang yang tidak pernah mengadu nasib. Yang ketiga, orang yang tidak pernah melakukan pengobatan menggunakan besi panas. Para ulama mengatakan ini adalah sifatnya orang-orang yang tawakal, yang berserah diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang kerasukan misalkan, dia bisa sembuh, bisa, akan tapi apa? Dia tidak meminta orang untuk apa? Untuk diruqyah. Ya, ini menunjukkan tawakalnya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama halnya seperti orang yang mengadu nasib, ya. Orang yang tidak mengadu nasib, maka itu pertanda bahwasanya orang tersebut percaya sama Allah. Yang mendatangkan manfaat itu Allah, yang mendatangkan madarat, keburukan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga-tiganya adalah sifat orang apa? Orang yang tawakal. Lagi-lagi tawakal adalah amalan hati atau bukan? Amalan hati. Lalu itu luar biasa. Amalan hati ini
sampai-sampai ya menyebabkan mereka yang melakukan amalan hati berupa tawakal ini menjadikan mereka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa apa? Tanpa azab. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara kisah yang lain yang menunjukkan luar biasanya amalan hati yang menyebabkan seorang masuk ke dalam surga, bahkan meninggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang tidak asing lagi, tidak lain adalah kisahnya Uwais Al-Qarni. Ada pernah dengar kisah ini? Uwais Al-Qarni diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, disebutkan dalam hadis Sahih Muslim. Umar bin Khattab mengatakan, sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti alaikum Uwais, akan datang kepada kalian seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni, ya, min Murad, dia dari kabilah Murad. Kabilah Murad adalah kabilah yang ada di Ma'rib, Yaman. Dulu ketika kita di Yaman, ya, kita sering mendengar yang namanya kabilah Murad sama kabilah Abidah, kabilah yang sangat luar biasa. Mereka ahli dalam bidang pertempuran karena mereka berperang dengan orang-orang Syiah Houthi, ya. Nah, sangat terkenal kabilah Murad ini. Nah, maka kemudian disebutkan nanti akan datang kepada kalian, wahai para sahabat, seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia dari kabilah Murad, ya. Dan di antara ciri-cirinya kana bihi baras, dia memiliki penyakit apa? Kulit. Memiliki penyakit apa? Penyakit kulit. Itu ciri-cirinya. Fabari'a minhu illa maudhi'a dirham. Maka penyakit kulitnya tersebut sembuh kecuali ya satu bagian saja, yaitu apa? Yang sebesar seperti apa? Koin dirham. Maksudnya apa? Penyakitnya seluruhnya sembuh. Yang tersisa hanya apa? Sebesar koin dirham, ataupun sebesar apa? Sebesar uang dirham. Itu saja yang tidak sembuh. Intinya dia ada ciri-cirinya seperti itu. Dia punya penyakit baras yang tersisa sebesar apa? Sebesar uang koin dirham. Nah, lahu walidah, ciri-ciri yang kedua, laki-laki ini memiliki perempuan, memiliki seorang ibu. Memiliki seorang ibu yang sudah tua renta. Wa kana bihi birrun. Dan dia sangat berbakti kepada siapa? Kepada orang tuanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita selesaikan 1 menit. Rasulullah mengatakan, ya, jika kalian bertemu dengan laki-laki ini yang bernama Uwais Al-Qarni, maka mintalah kalian agar didoakan. Agar apa? Didoakan. Rasulullah mengatakan, lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Dia kalau berdoa, doanya pasti mustajab. Dia kalau berdoa, doanya pasti apa? Pasti mustajab. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tayyib. Uwais Al-Qarni adalah orang yang hidup di zaman para sahabat, akan tapi dia tidak sempat datang kepada Rasulullah untuk belajar kepada Rasulullah. Ya, para ulama mengatakan Uwais Al-Qarni bukan sahabat. Kenapa? Karena dia tidak pernah bertemu dengan siapa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi namanya dipuji oleh Rasulullah. Tayyib, sekarang pertanyaannya, amalan apa yang dia lakukan sehingga sangat terkenal? Bahkan sahabat diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Amalannya apa jamaah? Amalan hati. Apa amalan hatinya? Tidak ingin terkenal. Tidak ingin apa? Terkenal. Ketika banyak para sahabat dari Irak, kemudian dari Madinah, ya, mereka berbondong-bondong untuk belajar kepada Rasulullah, untuk menjadi para sahabat, untuk mendapatkan gelar para sahabat. Uwais Al-Qarni lebih memilih berbakti kepada orang tua dan tidak terkenal. Akan tapi dikarenakan tawaduknya dia, amalan hatinya dia berupa tawaduk, tidak ingin terkenal, justru dia terkenal di hadapan para sahabat. Rasulullah yang menyebutkan sendiri. Sekali lagi, ini dikarenakan amalan apa? Amalan hati. Oleh karena jamaah sekalian rahimakumullah, itu yang bisa kita sampaikan dalam kajian kita pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.